Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyampaikan beberapa pesan penting dalam ceramah terakhirnya sebelum wafat. Dalam mukadimahnya tersebut, Rasulullah memberikan beberapa pesan penting yang harus dilakukan dan yang harus dihindari oleh para sahabat dan juga umatnya. Guru Besar Bidang Pendidikan Bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Kiai Haji Ahmad Tip Raya mengatakan, pesan-pesan Rasulullah SAW itu sangat penting dan komprehensif yang disampaikan dalam khutbah Rasulullah yang sangat panjang. Di antara pesan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukuman bagi seorang suami yang tidak berbuat adil terhadap istri-istrinya. Profesor Ahmad Tip Raya mengatakan, Rasulullah SAW dalam khutbahnya itu menyampaikan, barang siapa yang memiliki dua istri, lalu tidak berbuat adil di antara dua istrinya itu dalam pembagian dirinya maupun harta, maka di hari kiamat akan datang orang tersebut dalam keadaan dibelenggu satu sisi anggota badannya, sehingga anggota badan itu akan miring sebelah. Orang tersebut akan menderita hal demikian hingga masuk ke dalam neraka. Ini berarti mereka diberikan hukuman dan siksaan oleh Allah dengan dibelenggu dan dirantai sampai dimasukkan di neraka dam, di dalam neraka dihukum lagi, kata Profesor Tip Raya dalam kajian duhur di Masjid Istiqlal Jakarta beberapa hari lalu. 2. Hukuman bagi orang-orang yang menyakiti tetangganya. Profesor Tip Raya mengatakan, orang-orang yang menyakiti tetangganya akan diharamkan Allah Subhanahu wa taala harumnya surga. Sebagaimana isi ceramah terakhir Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa barang siapa menyakiti tetangganya tanpa hak secara zalim, Allah mengharamkan ia mendapatkan baunya surga, maka tempat kembalinya adalah ke neraka. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan hak tetangganya, maka orang tersebut bukan golongan umat Rasulullah. Ini ancaman yang luar biasa bagi mereka yang menyakiti tetangganya. Hal seperti itu sering terjadi di antara masyarakat kita. Ada orang yang menyakiti tetangganya, bahkan sebagian tanah tetangganya diambil sebagian. 3. Hukuman menghina orang fakir. Profesor Tip Raya mengatakan, pesan Rasulullah SAW yang lainnya adalah, barang siapa yang menghina kefakiran seorang muslim karena kefakirannya memandang hina, maka orang tersebut telah memandang rendah hak Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat, orang tersebut ada dalam murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, sampai orang tersebut menyenangi terhadap orang fakir tersebut, baru Allah ridho terhadapnya. 4. Hukuman orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat. Lebih lanjut, Profesor Tip Raya menjelaskan dalam khutbah terakhirnya, Rasulullah SAW berpesan bahwa barang siapa yang disodorkan urusan dunia dan juga urusan akhirat, lalu dia memilih urusan dunia daripada akhirat, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki satupun kebaikan yang dapat menyelamatkan dari api neraka. Tetapi bila ia memilih akhirat daripada dunia, maka ia akan bertemu dengan Allah dan Allah senang serta ridho padanya. Balasan bagi orang yang meninggalkan rencana berbuat haram kepada perempuan. Pesan Rasulullah SAW yang lainnya, kata Profesor Tip Raya adalah, siapa orang yang ingin melakukan keharaman terhadap perempuan, lalu dia meninggalkan perbuatan itu, maka Allah akan mengamankan darinya ketakutan yang besar dan mengharamkan masuk neraka. Jika kalau ada orang yang meninggalkan sesuatu yang haram yang akan dilakukannya terhadap seorang perempuan
dan dia meninggalkannya karena dia takut berbuat yang haram itu, maka Allah akan mengamankannya dari ketakutan yang sangat besar di hadapan Allah. Konsekuensi memperoleh harta dengan cara haram. Barang siapa yang mengusahakan harta haram, maka satu pun sedekah yang dikeluarkannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajinya dan umrohnya tidak diterima oleh Allah bila harta yang digunakan untuk menghaji dan juga umroh adalah berasal dari usaha yang haram. Maka dari itu, Profesor Tipraya mengajak umat berdagang dan berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal dan tidak melakukan tindakan yang haram. 7. Memalingkan pandangan dari perempuan. Profesor Tipraya mengatakan, pesan Rasulullah yang lainnya adalah, barang siapa yang memandang kepada sesuatu yang diharamkan untuk dipandang kepada seorang perempuan, maka Allah akan mengisi matanya penuh dengan api neraka. Sedangkan bila ia menutup matanya atau memalingkan pandangan matanya dari perkara haram, maka Allah akan mengisi matanya dengan cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itulah 7 pesan terakhir dalam ceramah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib untuk kita ketahui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengamalkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut kepada kita sebagai umatnya. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pandangan Islam, wasiat tidak sekedar menyangkut masalah harta benda. Dalam makna luas, wasiat juga berkaitan dengan pesan moral umat manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengingatkan agar orang-orang beriman senantiasa berwasiat dalam kebajikan dan kesabaran. Rasulullah Muhammad SAW pernah meninggalkan wasiat menjelang wafat kepada umatnya. Dan berikut adalah 5 wasiat penting Rasulullah. Yang pertama menjelang wafat adalah, yang pertama adalah wasiat untuk menjalankan sholat. Yang kedua, menutup jendela Masjid Nabawi kecuali jendela untuk Abu Bakar. Ketiga, larangan membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud. Yang keempat, berprasangka baik. Yang kelima, berbuat baik kepada perempuan. Ada peristiwa-peristiwa penting sebelum Rasulullah SAW wafat. Yang pertama adalah isyarat ajal dimulai ketika beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan pada tahun 10 Hijriah. Yang kedua, Rasulullah jatuh sakit. Yang ketiga, kematian semakin dekat, kurang lebih selama 18 hari Rasulullah jelang wafatnya. Yang keempat, Usama bin Said dan tentaranya kembali ke Madinah. Yang kelima, malaikat maut datang bertamu dan Rasulullah berpulang pada usia 63 tahun lebih 4 hari pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.